Salam, selamat pagi yang terhormat Bapak dosen dan Ibu Guru Pamong. Saya mahasiswa PPG Universitas Nusa Cendana Kupang angkatan 2023 dengan nomor ujian 2015 02 70 28 63. Memperkenalkan nama saya Eva Froditus Olikati SE, guru pada SMA Negeri 1 Halmahera, Kecamatan Halmahera, Kabupaten Saburai-Jua, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini, Kamis 19 Oktober 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi persyaratan PPG tahun 2023. Yang berikut video praktek pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon masukan, saran atau kritik agar video pembelajaran ini bisa lebih baik lagi. Salam, sekian dan terima kasih. Selamat siang. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Masih sehat? Sehat, Pak. Oke. Sebelum kita melanjut dengan kita punya kegiatan belajar mengajar hari ini, saya mau tanya dulu. Kira-kira kalian itu sudah siap untuk kita mendengarkan kita belajar bersama pada hari ini? Siap. Oke. Yang berikut, apa yang kita buat hari ini, berarti kita harus minta pertolongan Tuhan supaya nanti apa yang kita buat hari ini boleh berguna itu bagi kehidupan kita semua. Saya minta salah satu untuk bawa kita dalam doa. Menghadap Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Bapak Yesus mengizinkan kami untuk berjumpa pada saat ini. Pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang berikut kita menyanyi lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Ini aku pakai semua. Iya, Pak. Oke. Saya cek Aurelia. Bimo Adrian Jema. Ada, Pak. Bunga. Ada, Pak. Diana Talis. Ada, Pak. Ada. Oke, kita lanjut. Baik. Materi kita, sebelum kita lanjut dengan materi yang nanti kita akan belajar bersama pada saat ini, pada hari ini, saya mau tanya dulu. Materi yang kemarin itu yang kita minggu lalu kita belajar tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Masih ingat ya? Masih, Pak. Oke. Skor kalau begitu. Nah, kalau kita belajar itu tentang akuntansi, berarti kita belajar itu tentang Nah, tujuan itu daripada pembelajaran kita hari ini. Kenapa kita itu belajar itu tentang akuntansi? Atau kenapa itu pentingnya akuntansi itu bagi kehidupan kita? Baik itu dalam kehidupan rumah tangga itu maupun dalam kehidupan. Nah, pengertian itu daripada akuntansi. Ya, pengertian itu daripada akuntansi itu saya ambil dari, itu ada dua definisi. Yaitu yang pertama tentang akuntansi itu adalah sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan. Definisi yang kedua, akuntansi itu adalah, ada yang salah?
Coba kasih itu. Sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi akuntansi untuk memungkinkan adanya penilaian. Oke, itu sebagai apa tadi bilang? Yaitu proses mengidentifikasi, mengukur, untuk melaporkan informasi akuntansi. Nah, sebelum kita melangkah ke situ, kalau kita lihat, perlu kita harus pelajari dulu tentang sejarah itu daripada akuntansi. Ya. Sejarah akuntansi itu biasanya itu adalah bahasa bisnis. Yang dulunya itu untuk membuat suatu catatan itu adalah mereka buat itu dari apa, catatan apa? Ya. Sebelum mereka itu mengenal yang namanya akuntansi, atau sebelum itu pedagang-pedagang dari luar sana masuk ke Indonesia dan membawa itu ke sini, mereka itu membuat catatan tablet, yaitu dari batu. Nah, akuntansi itu masuk ke Indonesia, yaitu pada tahun berapa? Yaitu 1642. Berarti itu sangat penting sekali. Nah, sebelum itu kita harus buat. Saya gambar di sini dia punya alurnya itu, supaya nanti kita bisa tahu pada saat nanti kita membuat itu yang namanya itu catatan. Yang namanya pertama tadi kita definisi pertama itu adalah akuntansi itu merupakan seni pencatatan. Nah, kita lihat yang pertama ini transaksi. Lalu proses akuntansi. Yang berikut menghasilkan proses informasi akuntansi. Dan yang berikut itu yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Nah, jadi dari data transaksi yang ini, data transaksi ini ada apabila itu terjadi, itu ada dua belah pihak di situ antara pembeli dan penjual. Nah, pada saat itu kita beli barang, otomatis itu harus itu yang namanya itu adalah transaksi. Nah, dari transaksi ini, itu nanti yang akan kita mendapatkan itu yang namanya itu nota, ya, atau kwitansi. Nah, setelah itu baru kita proses akuntansi. Yang proses akuntansi ini adalah apa? Tentang membuat itu satu catatan. Ini membuat suatu catatan. Nah, lalu nanti setelah itu ada prosesnya itu dari transaksi, maka perusahaan itu bisa mengambil keputusan. Nah, kira-kira menurut kalian itu kita harus buat itu mengerti apa namanya? Sudah bisa mengerti itu tentang proses akuntansi dari data transaksi ini. Itu kita harus membuat itu yang namanya itu pencatatan, yaitu catatan harian, itu yang namanya itu jurnal umum. Masih ingat itu jurnal umum yang kemarin? Masih, Pak. Masih. Oke. Kita lanjut ke yang berikut, yaitu tentang manfaat daripada akuntansi. Nah, manfaat daripada akuntansi ini itu ada beberapa manfaat. Itu artinya manfaat itu akuntansi sangat penting bagi kita begitu. Nah, dari situ
Yang pengguna akuntansi itu ada beberapa di situ. Yang pertama adalah investor. Yang kedua itu masyarakat, pemerintah, dan apa lagi? Itu manfaat sekali itu. Kita lihat yang pertama saya bilang tadi, masyarakat. Kenapa itu akuntansi sangat penting itu bagi masyarakat? Coba salah satu kasih suara dulu. Kenapa itu akuntansi? Manfaatnya akuntansi itu bagi masyarakat itu dia punya masa depannya itu bagaimana? Nah itu semua dilihat itu dari itu masih di tentang manfaat daripada Akuntansi. Nah, perlu saya jelaskan bahwa manfaat itu daripada akuntansi itu adalah yang pertama untuk memberi atau untuk memberikan informasi keuangan. Itu yang pertama. Nah, untuk nanti memberikan informasi keuangan itu tidak lain itu dari proses pencatatan tadi, yaitu mulai tidak bisa mengambil keputusan. Nah, manfaat yang ketiga yaitu tentang menjadi bahan evaluasi. Lalu yang terakhir menjadi bahan evaluasi kegiatan di dalam perusahaan. Itu manfaatnya. Materi yang berikut saya mau tanya dulu kira-kira itu tentang mulai dari pengertian tadi sampai dengan manfaat akuntansi. Ada Pak. Silakan. Kira-kira transaksi tersebut akan dimasukkan ke mana? Oke. Yang pertama, saya sudah jelaskan tadi bahwa dalam perusahaan itu, baik itu dalam perusahaan itu maupun itu dalam rumah tangga, dan itu pasti itu menyangkut dengan uang. Ya, perusahaan itu memiliki uang dan dalam rumah tangga itu pasti itu memiliki uang dan butuh uang seperti itu. Nah, supaya lebih jelas keuangan itu dalam rumah tangga atau dalam perusahaan, setiap kali terjadinya itu transaksi itu harus dicatat itu ke dalam jurnal umum atau catatan harian. Itu langkah. Lalu nanti menuju ke apa? Laporan keuangan. Laporan keuangan. Nah, yang berikut pengguna akuntansi. Pengguna akuntansi itu ada dua. Yaitu yang pertama intern, ya. Lalu yang kedua itu adalah internal. Maksudnya itu internal. Yang kedua itu adalah eksternal. Internal itu adalah orang-orang yang berkaitan langsung dengan perusahaan. Orang-orang, saya kasih kesempatan untuk bertanya untuk adik-adik semua. Nah, malam ini nanti setelah itu ada pertanyaannya nanti saya akan lemparkan itu kepada teman-teman dulu. Kira-kira itu siapa bisa menjawab begitu. Silakan. Apa saja karakteristik informasi akuntansi berkaitan dengan kualitas? Oke. Saya kira-kira itu siapa yang bisa menjawab untuk pertanyaan dari Iren? Apa saja karakteristik dari informasi akuntansi? Silakan. Relevan,
dapat dipahami, dapat diuji, netral, tepat waktu, dapat dibandingkan, memenuhi nilai prediksi. Oke, yang pertama itu harus relevan. Ya, relevan. Yang kedua tadi apa? Dapat dipahami. Dapat dipahami. Yang kedua, yang ketiga, Dapat diuji. dapat diuji. Yang berikut, Netral. netral. Yang berikut, Tepat waktu. tepat waktu. Kita lihat yang pertama itu tentang relevan. Kira-kira itu relevan itu yang bagaimana? Oke, relevan itu informasi itu harus sesuai dengan tujuan sehingga bisa mengambil keputusan. Yang berikut apa tadi? Dapat dipahami. Berarti dapat dipahami itu sama dengan atau artinya itu informasi akuntansi itu yang kelompok dua itu memberikan proyeksi atau pendapat. Silakan. Pada tanggal 5 Oktober 2021, sebuah perusahaan membeli peralatan kantor secara kredit. Ada kolom tanggalnya, ya, kolom keterangannya. Lalu ada kolom referensinya, ada kolom debit dan kolom kredit. Ya, nah kita buat yang pertama yang kita harus buat itu yang sebenarnya. Ya, itu kan kita sudah buat, berarti itu sudah itu dalam sebuah buku atau pembukuan. Nah, jadi kita harus baca pada tanggal sekian. Ya, pada tanggal 1 Oktober 2023 perusahaan membeli peralatan kantor 5 juta. Jadi kita harus baca pada tanggal sekian. Ya, ini pembelian peralatan kantor berapa? 5 juta. Nah, pembelian itu otomatis itu kan barang pertama. Dari apa semua yang kita sudah belajar tadi itu mulai dari pengertian sampai dengan pemanfaatan itu akuntansi, maka kesimpulan dari itu dan saya minta supaya nanti ke depan itu kalian harus bisa membaca buku-buku tentang sistem informasi akuntansi itu yang relevan. Yang kedua, mencari informasi secara online tentang sistem informasi akuntansi. Yang berikut, pertemuan kita hari ini berakhir sampai di sini. Untuk pertemuan berikut nanti informasi sebagai sistem ekonomi, menyajikan informasi sebagai sistem ekonomi. Oke, untuk menutup kegiatan kita hari ini, kegiatan pembelajaran kita hari ini, tentang kita buka dengan doa dan kita harus akhiri dengan doa. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Bapak surga, terima kasih banyak ya Tuhan. Kegiatan belajar kami berjalan dengan baik. Bukan karena hebatnya kami ya Tuhan, tetapi Pertemuan kita hari ini sebagai motivasi untuk kalian itu dalam belajar. Ya, dan itu harus saya akan memberikan hadiah bagi siswa yang tadi atau siswa yang tadi itu yang bicaranya banyak dalam kelas atau yang bertanya banyak tadi seperti itu. Selamat siang untuk kita semua.